Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Psikologi Pendidikan. Nama saya Syafira Rizkita. Nama saya Siti Nur Hidayah. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, dan sifat evaluasi. Tujuan evaluasi dan fungsi evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sesuatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang dicapai. Nah, evaluasi ini bisa dikatakan hal yang dapat jadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Tujuan evaluasi: 1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, maksudnya itu adalah dengan evaluasi ini kita bisa tahu nih orang ini kemampuannya itu sampai mana sih dan kompetensinya itu seberapa. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya. Nah, di kesulitan ini dengan adanya evaluasi kita bisa mempertimbangkan kembali untuk membuatnya itu lebih mudah. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Nah, evaluasi ini juga seperti mengumpulkan data untuk mengetahui tingkat efisiensi dari kegiatan ini. Yang keempat, sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi. Jadi, evaluasi ini untuk memperbaiki kekurangan yang ada di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. Fungsi evaluasi. Yang pertama ada fungsi selektif. Nah, fungsi ini dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar ditetapkan. Oke, yang kedua itu ada fungsi diagnosa. Fungsi ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Yang ketiga ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang. Misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya dalam suatu perusahaan. Yang keempat ada fungsi pengukuran dan keberhasilan. Dalam evaluasi, fungsi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama ada kontinuitas. Jadi evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental atau waktu tertentu saja. Karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu atau berkelanjutan. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua ada komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, ada adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Dan objektif artinya apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada kooperatif. Kooperatif ini maksudnya adalah hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada praktis. Praktis itu artinya mudah. Mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain. Sifat evaluasi. Sifat evaluasi yang pertama ada tidak langsung indirect. Maksudnya adalah dalam evaluasi tidak dapat secara langsung mengamati keadaan seadanya, tetapi harus melalui prosedur atau proses dan menggunakan alat yang relevan. Oleh karena itu, evaluasi bersifat tidak langsung indirect. Yang kedua ada kuantitatif. Karena hal-hal yang abstrak selalu dikuantitatifkan. Yang ketiga ada relatif dan tidak mutlak. Artinya,
Setiap mengadakan penilaian, kemungkinan terjadi adanya perubahan. Yang keempat, menggunakan unit-unit yang tetap. Artinya, dalam mengungkap atau mengukur suatu objek, akan selalu menggunakan satuan ukuran tertentu, sesuai dengan objek yang diukur atau yang dinilai. Kesimpulannya, jadi evaluasi bisa dikatakan hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya evaluasi, kita dapat memperbaiki kekurangan untuk dijadikan pembelajaran di kegiatan selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kebisingan background.